Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan tips kepada kalian cara amankan kontak HP dari pinjaman online atau DC pinjaman online. Tidak hanya aplikasi pinjaman online ilegal, ini juga berlaku buat aplikasi pinjaman online legal, walaupun sebenarnya jarang ya untuk DC dari aplikasi pinjaman online legal itu melakukan yang namanya menghubungi nomor-nomor di luar kontak, atau dalam arti kontak-kontak kalian akan dihubungi oleh DC tersebut. Namun ini sebagai ancang-ancang saja, takutnya nanti ada DC-DC yang tidak bertanggung jawab yang melakukan hal tersebut ya, karena banyak juga nih yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal yang sering mendapatkan ancaman dari DC-nya itu akan menghubungi nomor-nomor yang ada di ponsel kalian. Nah, sebagai antisipasi di sini saya akan kasih saran nih buat kalian atau tips untuk menghindari yang namanya kontak-kontak kita itu dihubungi oleh DC pinjaman online. Nah, untuk lebih jelasnya simak video ini sampai habis. Yang pertama adalah menolak izin akses. Biasanya secara tak sadar Anda mengizinkan pinjol mengakses aplikasi ke kontak. Hal ini yang bisa menjadi penyebab pihak pinjol mengetahui data-data penting dari ponsel si nasabah tersebut ya, seperti lokasi, nomor kontak, email, dan sebagainya. Jika hal ini sudah terlanjur, Anda bisa langsung memblokir akses perizinan di pengaturan setting atau pengaturan aplikasinya ya. Jadi kalian jangan pernah mengizinkan apapun ya di aplikasi tersebut nih, khususnya buat aplikasi pinjaman online ilegal ya. Mereka itu biasanya ketika kita daftar atau login di aplikasi tersebut itu dari awal tuh sudah ada izin akses lokasi, kontak, file, dan juga media. Nah, itu yang sangat berbahaya. Jadi mereka itu bisa tahu nomor-nomor yang ada di ponsel kita dan bisa tahu juga nih file-file yang ada di ponsel kita, seperti foto kita atau mungkin video kita yang ada di ponsel kita ya. Nah, jikalau sudah terlanjur, kalian bisa memblokirnya ya melalui pengaturan aplikasi. Jikalau memang dari awal si aplikasi tersebut itu tidak meminta izin akses kontak maupun juga media, ya kalian juga harus hati-hati, takutnya ada DC-DC yang tidak bertanggung jawab yang bisa merubah izin akses aplikasi kalian ya, yang tadinya tidak mengizinkan mengakses kontak, media, dan juga email. Nantinya mereka tuh bisa merubah izin akses tersebut itu menjadi bisa mengizinkan akses membaca kontak maupun media. Nah, secara otomatis ketika kita login di aplikasi tersebut, izin akses tersebut itu akan otomatis aktif ya, dan mereka bisa tahu dan bisa membaca kontak-kontak yang ada di ponsel kita maupun juga file media yang ada di ponsel kita. Nah, yang selanjutnya adalah hapus data aplikasi. Selain menolak izin akses, Anda juga bisa hapus data aplikasi dengan cara sebagai berikut. Buka pengaturan atau setting pada ponsel kalian, pilih bagian aplikasi, dan cari aplikasi pinjaman online yang digunakan. Pilih hapus data dan cache. Selain hapus data, Anda juga bisa langsung uninstall aplikasi tersebut untuk mendukung agar tidak ada yang mengganggu Anda kembali ya. Jadi, kalau memang kalian itu sudah tidak sanggup membayar atau mungkin sudah tidak sanggup lagi untuk melakukan pembayaran tagihan kalian, angka baiknya kalian hapus data aplikasi. Nah, setelah kalian melakukan hapus data aplikasi pinjaman online tersebut, kalian bisa uninstall aplikasi tersebut ya. Buat apa? Kalian simpan juga kalau memang kalian itu belum siap untuk membayar. Nah, jadi alangkah baiknya kalian hapus saja aplikasi pinjaman online tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah ganti kartu SIM. Ini menjadi yang paling penting ya, agar kalian itu juga terbebas dari yang namanya teror-teror dari DC pinjaman online. Kalian bisa ganti kartu SIM kalian yang kalian daftarkan di aplikasi pinjaman online tersebut. Nah, dengan mengganti nomor yang kalian daftarkan di aplikasi pinjaman online tersebut ini, hal ini tujuannya agar Anda tidak diganggu lagi oleh panggilan dari pinjol tersebut. Jika merasa terganggu dan juga ada mungkin penagihan-penagihan yang tidak sopan dari mereka, kalian juga bisa melaporkannya melalui OJK ya. Jadi jika memang ada pihak DC pinjaman online, mau itu legal ataupun ilegal, yang menagih kepada kalian dengan kata-kata yang tidak sopan, dengan kata-kata yang kasar, kalian wajib untuk melaporkannya. Nah, yang selanjutnya adalah reset ponsel kalian ke setelan pabrik ya.
Nah, ini opsi terakhir ya ketika kalian mungkin mau mengamankan data-data kalian di ponsel kalian dari DC pinjaman online. Alangkah baiknya setelah kalian melakukan hal-hal yang tadi, kalian bisa lakukan reset handphone kalian ke setelan pabrik. Jadi secara otomatis ponsel kalian itu akan bersih lagi ya, tidak ada virus, tidak ada data-data yang bekas dari pinjaman online tersebut lagi ya. Kalau mungkin untuk data-data kalian seperti KTP yang kalian daftarkan di aplikasi tersebut itu mungkin masih akan tetap ada ya di aplikasi pinjaman online tersebut, karena yang bisa menghapus hanya dari pihak pinjaman online-nya tersebut saja ya. Dan itu juga dapat dilakukan ketika kalian memang sudah tidak punya tunggakan. Namun ketika kalian mengreset handphone kalian ke setelan pabrik, tentunya ini aman dari yang namanya penyebaran data dari pinjaman online ya. Dan pastinya juga dari pihak di si pinjaman online itu tidak punya akses lagi jikalau memang kalian sudah menghapus aplikasinya, mengganti nomor, dan mereset ponsel kalian ke setelan pabrik. Mereka tidak punya akses lagi untuk melihat data-data kalian yang ada di ponsel kalian. Jadi ini sangat penting dilakukan oleh kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, dan kalian berniat ingin mengamankan data-data kalian atau kontak-kontak kalian yang ada di ponsel kalian agar tidak dapat diretas oleh si DC pinjaman online tersebut. Nah, jadi sebagai kesimpulannya seperti itu ya. Ini adalah tips-tips untuk mengamankan kontak HP kalian yang ada di ponsel kalian ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal maupun juga ilegal. Hal ini penting dilakukan ya, agar data-data kalian itu aman, tidak dapat diretas oleh si DC pinjaman online tersebut. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.